Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi. Saat ini kita akan mendengarkan renungan harian lewat firman Tuhan di hari Sabtu tanggal 12 April 2025. Sebelum kita mendengarkan renungan harian, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami sembah, kami puji, dan kami muliakan melalui Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami, dan kami ada saat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini, menjadi pedoman, penuntun, dan yang senantiasa menjadi kompas di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, sebagai nats firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab 2 Tawarid 18 ayat 13. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Demikianlah firman Tuhan sebagai topik renungan harian pada saat ini. Nyatakanlah kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ada kisah cerita seorang anak yang bermain di pekarangan kakeknya. Mereka melakukan permainan perang-perangan dan bahkan memakai alat ketapel untuk memburu ayam. Ketika mereka bermain, si adik memberikan ketapelnya mengarah kepada ayam tersebut sehingga ayam mati, dan ketika kejadian itu mereka menjadi gelisah, panik, dan merasa takut. Pada saat itu mereka sepakat supaya jangan memberitahukan kepada kakeknya hal tersebut. Akhirnya si abang menyetujui. Ketika keadaan berjalan hari demi hari, si kakak mengancam adiknya kalau dia tidak mau mengerjakan pekerjaan yang dia lakukan rutinitas untuk membantu, dia akan mengadu kepada kakeknya. Akhirnya adiknya merasa takut dan dia merasa bersalah. Tetapi dia berniat baik untuk jujur kepada kakeknya supaya dia lepas dari ancaman atau terus diintimidasi oleh abangnya. Sehingga dia datang kepada kakeknya, kakek, 2 hari yang lalu saya mengetapel ayam kakek, akhirnya mati. Saya minta maaf, minta ampun, tetapi kakeknya merangkul anak tersebut dan dia berkata bahwa dia itu sudah tahu keadaan dan situasi itu, tetapi kakeknya mengampuninya. Begitu juga dalam kisah ini, Bapak, Ibu, bagaimana Ahab memerangi Ramot dan Gilead. Dia mencoba untuk merayu dan membujuk besannya Yosafat untuk sepakat memerangi Ramot dan Gilead, tetapi
Yosafat berkata, supaya tolong dipikirkan dan minta nasihat dan petunjuk kepada nabi, bahkan kepada nasihat rohani. Tapi pada saat itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Ahab tetap sepakat untuk melakukan peperangan, untuk melawan, menyerang Ramot dan Gilead. Bahkan dia sudah berbicara melalui para nabi-nabi, ada 400 nabi palsu, selalu diarahkan untuk melawan, dan bahwa Raja Ahab mampu untuk menundukkan, bahkan mengalahkan musuhnya, sehingga dia boleh memenangkan peperangan perlawanan tersebut. Tapi kisah ayat ini Bapak Ibu, ada seorang nabi, Mika, yang hidup di dalam Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang dia boleh terus menyatakan kebenaran. Lewat ayat ini Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Dan itulah yang disampaikan oleh Mika kepada Raja Ahab, supaya dia mengurungkan niatnya. Tetapi kebenaran itu dinyatakan Mika, supaya jangan ada perselisihan, jangan ada peperangan, bahkan yang saling menyakiti. Yang kita lihat dalam nats ini, yang pertama, kejujuran seperti inilah yang menunjukkan kebenaran yang murni. Nabi Mika menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan, supaya saling mengasihi, supaya saling memperhatikan, dibangun dengan dasar kasih Kristus, sehingga kita hidup berdampingan, hidup di dalam kasih Tuhan, untuk mengampuni akan kesalahan saudara-saudara, mengampuni orang lain, sahabat, keluarga, atau siapapun itu. Tetapi marilah hidup di dalam kasih, dan juga kejujuran hati kita untuk memiliki damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Kebenaran tentang iman Nabi Mika itu juga yang diteladani melalui hidup kita, teladan Yesus Kristus sebagai teladan yang sejati, yang mengasihi semua orang. Ketika dia berjumpa dengan orang lain, banyak orang di sekelilingnya, dia begitu mengasihi, memperhatikan, mendoakan untuk dikuatkan, untuk tetap kuat di dalam iman, kepercayaan kita kepada Tuhan, lewat iman yang sungguh-sungguh, iman yang dibangun dengan dasar kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, seorang raja Israel yang bernama Ahab adalah orang yang hidup yang tidak takut akan Tuhan. Itulah sebabnya Raja Ahab marah kepada Nabi Mika yang selalu menyampaikan kebenaran. Ketika Mika menyampaikan kebenaran, Ahab tidak senang. Bahkan dia lebih senang untuk disanjung, dipuji oleh nabi-nabi palsu. Tapi pada saat ini Raja Ahab memenjarakan Nabi Mika karena menyatakan kebenaran. Tetapi berjalannya waktu, Raja Ahab sadar bahwa Mika lah yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, yang begitu mengasihi dia, yang begitu menyampaikan kebenaran, sehingga setiap kita melakukan kebenaran itu senantiasa banyak tantangan,
banyak hambatan, rintangan, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, kita juga harus sampaikan. Dan saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, biarlah kita senantiasa tetap berpegang teguh bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya yang melakukan kebenaran. Tuhan membela setiap kita, Tuhan memberikan kekuatan dan menolong setiap kita di dalam segala aktivitas pekerjaan kita. Apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, kalau kita menjunjung tinggi kebenaran yang dari Tuhan itu, walaupun banyak rintangan dan hambatan, tetapi kita berdiri di atas kebenaran, senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan, sehingga kita boleh hidup berkemenangan dengan hidup penuh dengan sukacita dan sejahtera, karena Tuhan yang memberkati kita. Pada saat ini kita hendak melakukan aktivitas kita, mari kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap kita menghadapi masalah, menghadapi problema hidup, tetapi kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap semangat beraktivitas, semangat melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami senantiasa menyatakan kebenaran di dalam segala aspek kehidupan kami, baik melakukan aktivitas, setiap pekerjaan, pelayanan, apa saja yang kami lakukan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat di dalam Tuhan. Horas.